Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriring salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung dalam acara Bumi Islam selama lebih kurang 30 menit ke depan. Saya ditemani Ustadz Armen, Ustadz Amin, dan Ustadz Yasrizal. Ustadz Armen ini adalah pendakwah dari Payakumbuh. Kemudian Ustadz Amin adalah dari pesantren Al-Hidayah. Kemudian Ustadz Yasrizal guru agama di SMA IN SKI Tanam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangka ini sebenarnya saya yang mau belajar, tapi mudah-mudahan bisa berbagi informasi kepada audiens lainnya, dan mungkin kita akan bahas seputar adab tidur dan bangun tidur. Bagaimana dalam Islam tidur dan bangun tidur yang betul itu. Mungkin saya harus kemana dulu? Ke Ustadz Yasrizal dulu. Boleh Ustadz. Ya, terima kasih Yudhistira. Yang jelas kalau kita lihat ke perjalanan kehidupan, bahwa kita lahir ke permukaan bumi ini, tentunya masalah tidur ini salah satu kebutuhan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Dan setelah kita belajar mengetahui Islam dari guru-guru kita, maka di dalam masalah tidur ini pun banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul, bagaimana seharusnya kita tidur ini dengan baik. Yang tentunya secara logika bahwa tidur itu kebutuhan yang untuk kesehatan, dan juga kalau istilah sekarang mungkin refreshing otak supaya dia tidak istirahat. Begitu juga tubuh kita, mata dan sebagainya. Sementara pada saat tidur itu kan yang berjalan hanya dua, nafas dan detak jantung. Tentunya dalam hal tidur ini ada adab-adab yang perlu kita jaga. Yang pertama, mungkin ya sepengetahuan yang kita dapatkan dari guru-guru juga, bahwa awalilah tidur itu setelah Isya, jangan terlampau malam. Agar istirahatnya benar, agar kita bisa terbangun lagi tengah malam. Dan juga disarankan, disunahkan malah untuk berwudu dan berdoa. Ingat sekali, ini belajar juga di kampung dulu, masih mengaji di surau. Itu kata guru-guru, kalau mau tidur selain berdoa, baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan Falaq bin Nas. Nah, jadi tentunya dalam tidur ini supaya kita memang menyerahkan diri ke Allah, mendapatkan apa yang kita inginkan, dan juga mendapatkan inspirasi tentunya. Mungkin untuk sementara, karena ini Ustaz banyak kita silakan berbagi gitu. Nanti sebagai pembukaan. Menurut Ustaz Amin? Makasih ya Pak Kidis ya. Bahannya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Kita sadari bahwa Islam itu sebuah aturan hidup, way of life, seluruh dari kecil sampai besar. Ya, artinya bukan, kalau orang kan sering beranggapan Islam itu hanya sekedar seremonial ibadah, sholat, puasa, haji, zakat. Kalau kita memahami bahwa Islam itu ya seluruh sisi kehidupan. Ya, istilahnya seluruhnya. Jadi kita bersyukur diatur. Ya, mulai dari bahkan tidur itu sendiri itu pun juga nilainya tuh ibadah.
ibadah. Jadi bukan hanya sekedar apa saja, apa maksudnya insting manusia karena lelah lalu dia tertidur, enggak. Jadi memang ada aturannya Ustaz ya. Itu adus, kalau istilahnya adab atau sunnah ya, prinsip-prinsipnya ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yasir Rizal tadi itu. Kami juga insya Allah ya mengamalkan ya sebelum tidur itu kita memang disunahkan berwudu. Maka nilainya tinggi itu. Pada waktu-waktu yang kurang disukai itu kita berwudu. Nah, kita sadar kita kan, ibadah. Nah, lalu kalau kita diajarkan itu kalau sebelum tidur itu disunahkan pula mengibaskan tempat tidur itu dengan kain, dengan selimut, dikibaskan, baca basmalah ya, bismillah ya, boleh jeli ya, pakai lidi boleh. Berarti mengibaskan ini kena kasurnya atau gimana? Ya, kasur itu kena. Artinya tempat yang akan kita tiduri itu disunahkan itu ya. Yang jelas kita itu sunnah Rasulullah. Mungkin kita belum bisa memahaminya nak, istilahnya hikmahnya nak. Banyak sekali ya. Cuma kita yakin itu pasti ada di balik tuh. Ya. Misalnya agak melenceng sedikit. Misalnya kita kalau habis makan kan disunahkan menjilat tangan jari ya, ujung jari sebelum mencuci kan. Itu menurut penelitian itu di jari kita tuh ada enzim ernase. Ernase itu yang kalau kita masuk lalu dia membentengi kita dari bakteri. Berarti ada kesempatan peluang untuk melakukan riset. Kenapa? Mudah-mudah. Kenapa kok dikibaskan ya? Why? Kenapa ya? Peluang riset itu. Peluang riset. Nah, bagi orang-orang yang misterinya tuh. Walaupun nanti ditemukan rahasianya, yang jelas kita melakukan tuh karena sunnah. Ya Pak ya. Kemudian nanti baca ayat ya, macam-macam ya, ayat kursi, khawatim Al-Baqarah, amanah Rasul ya, kul yang 3 ya. Ya, ada yang diusapkan ke seluruh mandi apa istilahnya? Mandi ayat. Lalu kemudian berbaring ke kanan. Nah, disunahkan tuh. Jadi tidur itu berbaring ke kanan Ustaz ya. Kalau sendiri ya, kanan ya, ke kanan. Rusuk kanan Pak. Nanti itu peluang riset pula tuh kenapa ke kiri. Wah joro tuh. Jadi misalnya ini Ustaz agak melenceng. Misalkan tadi kita tidurnya menghadap ke kanan itu disunahkan. Nanti kalau misalnya kita sudah punya istri, itu lain masalah. Bukan berarti misalnya istri dihadapkan di kita tidur sendiri. Itu tidur sendiri ya Ustaz ya. Fardiyah istilahnya. Ya, nanti berdoa. Ya, nanti ada lagi nanti itu kalau ada mimpi mimpi buruk itu disunahkan pula tuh. Berlindung pada Allah lalu meludah ke kiri ya 3 kali. Tidak meludah istilahnya melasui 3 kali. Tidak mendahak. Tidak mendahak. Kemudian tidak boleh diceritakan kalau jelek ya. Tidak boleh diceritakan. Sunnah itu. Kemudian apa yang kita baca Ustaz? Kita berlindung pada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang la haula wala quwata illa billah bukan itu ya Ustaz ya? Bukan, itu tuh kalau tersentak. Itu ada pula bacanya tuh ya. Baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata. Kalau tersentak itu berdoa. Kalau tersentak. Ini kan kita ya sadar kita prinsipnya ibadah. Jadi bukan hanya sekedar melepas lelah ya, tapi lebih dari itu. Seluruh kita sering diingatkan itu. Artinya dia nyangkut connect dengan Allah selalu. Ya kuncinya dalam setiap apapun. Ya. Jadi artinya dalam Islam itu sendiri hakikat tidur itu bukan hanya sekedar untuk istirahat bukan, ya. Tapi ibadah. Jauh dari itu adalah ibadah. Penghambaan manasik istilahnya ya Pak Ustaz ya. Ya barangkali ya silakan mungkin ada Amen yang Ustaz Armen. Ya sebetulnya masalah tidur itu sudah dijelaskan oleh Ustaz yang Amin sama Ustaz. Yes. Ya. Ini kita yang penting itu motivasi kita tidur itu. Iya. Hewan tidur. Iya. Orang yang lain agama kita tidur. Iya. Tapi apakah sama tidur kita dengan
orang-orang yang teringat masuk yang lain masuk beda, kita punya motivasi. Karena tidur itu adalah suatu perintah. Kalau kita capek, lelah, kita suruh istirahat, maka saat itu adalah salah satunya tidur. Jadi maka tidur itu jadi ibadah lah bagi kita, kan begitu. Jadi orang tidur mungkin nggak jadi ibadah sama dia, karena tidurnya itu nggak punya motivasi, kan begitu. Tapi kita tidur karena punya motivasi, itu perintah, suruh istirahat oleh Allah, kan begitu. Kalau kita capek, istirahat, istirahat itu satu-satunya tidur, kan gitu. Itulah yang bisa kita jelaskan. Kalau masalah doanya sudah sama-sama kita ketahui tadi, ada baca Allah, 3 kul, ada ya kursi, ya Amanah Rasul ada semuanya. Dan terakhir baru Bismika ya. Kita masalah-masalah kalau kita bermimpi, dijelaskan oleh Pak Amin tadi, baca Alhamdulillah, buruk ya Sami ya. Iya, mimpi buruk. Gitulah yang bisa kita berikan gambarannya tentang masalah tidur. Kemudian ada satu pertanyaan Ustadz, misalnya ini sering terjadi sama saya, karena malam ada yang harus dikerjakan, kemudian saya mengganti tidurnya itu menjadi pagi atau siang. Itu dalam Islam boleh atau tidak? Betul atau tidak? Silakan Ustaz. Nah ini kan mungkin ini bukan hanya pengalaman saya, mungkin pengalaman yang lain pun banyak seperti itu gitu. Nah ini kan kalau andai ada aturannya kan ini bisa jadi perbaikan untuk diri sendiri gitu. Jadi saya coba menjawab. Silakan. Silakan. Sebetulnya Allah telah menyiapkan kita itu malam untuk istirahat, siang untuk berusaha. Sekarang dijadikan malam untuk bekerja, siang untuk istirahat. Tapi kalau itu sifatnya memang darurat, itu kita tidak bisa lari ya. Bisa lari, gitu. Boleh. Tapi jangan kita bikin begitu. Maksudnya itu siapkan diri untuk kerja malam terus, siang kita tidur, gitu kan. Itulah karena malam itu disiapkan oleh Allah untuk istirahat, malam untuk berusaha, siang untuk berusaha, kan gitu. Itulah kira-kira yang saya berikan jawaban kita. Kalau ada tambahannya. Memang prinsipnya nak waja'alna naumakum libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Libas itu pakaiannya, artinya menutupi. Prinsipnya ya. Tapi kalau ada masalah misalnya menjaga malam, perang segala macam ya, itu ada yang para ulama yang memang suka menulis gitu kan, malam malam. Nah, tentunya untuk malam ini memang kalau secara kriteria ketentuan kan jelas bahwa malam adalah untuk tidur. Tapi bagi orang-orang tertentu khusus ini ada kebijakan. Karena kenapa dibolehkan. Tapi kembali bahwa innamal a'malu binniyat. Nah, kegiatan ini untuk apa ini? Demi kemaslahatan umat, kemaslahatan diri atau keluarga, atau hanya hura-hura, atau seperti ya kalau kita muda-muda misalnya begadang, nggak untuk juntrungan, tentu ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, selain itu saya masih terbayang tadi itu masalah mimpi ya. Tadi kan Ustadz Amin sudah sampaikan masalah mimpi. Yang salah satu adalah mimpi buruk. Mimpi buruk. Terus kemudian mimpi buruk ini tidak boleh diceritakan dan dia tidak akan datang. Dia tidak akan membawa mudarat. Nah, ada lagi yang mimpi. Itu mimpinya bagus. Kan tentu harus ada cara. Kalau kita bermimpi yang bagus, nah itu tentunya kita yang pertama, kalau dalam keterangan yang pernah saya baca, itu kita bersyukur. Memuji Allah bahwa mimpi itu. Terus kemudian besoknya kita harus ceritakan kepada kaum kerabat saudara-saudara kita, anak-anak kita, bahwa kita mimpi begini-begini. Dan insya Allah itu akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan ke kita. Jadi itu untuk kita sekarang. Bagaimana kalau kita yang sudah berkeluarga, Ustaz? Ternyata kita anak-anak kita kita tidur
mimpi atau Iya. istri. Iya. Kadang-kadang ada yang mimpi itu seperti orang menangis, ada yang teriak, "Ah." Nah, ini tentu ngigau aja. ngigau, kalau istilah apa? Ngigau. Iya, iya. Nah, tapi dia rayan-rayan atau dia menceloteh yang nggak Iya, jelas. iya. Ini bagaimana? Nah, Islam juga mengajarkan yang dari guru yang saya dapatkan dan saya pernah dipraktekkan. Iya. Itu katanya bacakan Qul a'udzu birabbin nas ya, ke telinganya. Iya, iya. Insya Allah dia akan kembali tidur tenang. Iya, iya, iya. Al-Ikhlas Bukan Anas, Anas, Anas. Anas ya. Anas saja. Anas saja. Iya. Dan itu memang dicoba. Iya. Kadang-kadang Ya, alhamdulillah ya. seperti orang menangis. Hmm. Bacakan itu hilang. Jadi ini tidur, dan terutama bagi kita yang keluarga udah punya anak, anak, ya. atau anak yang kadang-kadang dia tidur tiba-tiba menangis. Iya, iya. Misalnya Yudhistira punya anak kecil nih, Iya, iya, iya. nah, menangis. Nah, bacakan Anas ke telinganya. Iya, iya, iya. Dan itu kembali riset tadi. Iya. Kalau Kenapa ya? kita sudah coba, Iya, iya, iya. ya, istri ngigau dibaca itu tenang. Ya, alhamdulillah ya. Yang biasanya kebanyakan kita kan dibangunkan. Iya, iya, iya. Dibangunkan terganggu tidurnya. Iya, iya, iya. Jadi bacakan, Dibacakan saja. Dibacakan saja. dibacakan ke Iya, telinganya. iya. Bacakan. Di- Berarti dia bersuara ya Ustaz? Iya. Ruqyah istilahnya. Nah, karena kan ada minal jinnati wan nas itu Minal gangguan jinnati. itu. Mungkin itu gitu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz tentang tidur yang demikian itu. Ada tambahan sedikit masalah tidur. Rasulullah, karena saya tahu itu Rasulullah melarang tidur setelah sholat subuh. Melarang tidur. Salat subuh, Satu salat maghrib, setelah sholat maghrib. Setelah Asar, setelah subuh, asar. setelah asar, Iya. maghrib. setelah maghrib. Iya. Itu dilarang Dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah. Sunnahnya, gitu. Sunnah. Memang itu ada efeknya ke saraf-saraf kita. Habis subuh itu nggak boleh tidur. Iya. Nanti ada jari-jari saraf kita yang bisa rusak ya tadi. Ya, memang berarti mempengaruhi metabolisme juga tuh ya. Iya, Ya, iya. gitu. Ya karena saya juga pernah mengalami itu Ustaz. Ya. Setelah subuh karena malamnya kurang tidur, Kurang tidur. setelah sholat subuh, Ya. kemudian karena masih ngantuk, karena kekurangan jam tidur, saya tidur lagi. Iya, iya, iya. Tapi pas bangunnya bisa-bisa sakit kepala Iya, iya, efeknya atau gitu. perasaan dan tidak enak lagi gitu. Iya. Nah, Iya, iya. berarti memang karena Memang karena ada larangan ya. Allah, ya. Jadi hindari aja Bu. Iya. kalau kondisinya yang darurat Nah, tadi, darurat. kembali kepada darurat, Iya, iya. tentu kita akan memanfaatkan juga tidur siang. Iya, iya, iya. Jadi yang terbaik itu setelah matahari terbit atau setelah waktu duha atau bagaimana? Lewat duha. Lewat duha kan, Lewat, setelah iya. duha baru Lewat duha. istirahat kembali. Kita tahan dulu. Iya. Subuh menjelang waktu duha masuk jam 10 dan 9-an itu. Nah, lewatnya. Baru kita tidur. baru tidur lagi. Iya. Kemudian ada satu yang disunahkan oleh Rasulullah, tidur qailullah namanya. Menjelang Tidur zuhur. qailullah. Menjelang zuhur itu Menjelang sebentar. 15 menit. Nah, Oh berarti bukan setelah zuhur ya Ustaz? Ya? bukan. Sebelum zuhur ya Ustaz? Ya, ya. Ada. Ada. Apa? Setelah zuhur juga ada. Ada. Sebelum zuhur juga ada. Pernah saya tahu. Tapi orang bilang nggak ada sebelum zuhur nggak ada, tapi ada. Ada. Sesudah zuhur ada. Hmm. Kebiasaan Rasulullah itu setelah zuhur itu Rasulullah itu bahasa kitanya mengalai lah istilahnya. Mengalai. Melonggarkan Meluruskan kaki ya. Itu setelah zuhur ya Ustaz ya? Setelah zuhur agak Ada ya. setengah jam atau 15 menit lah gitulah. Nah, kan tidur lama-lama. Ya, kalau istilahnya tidur yang berkualitas itu sebentar tapi Iya, itu tidur berkualitas ya. Iya, Sebentar iya. tapi kita bisa segar ya. Ah, segar. Energi bisa kembali Iya. datang. Jadi penuh. kalau yang saya alami itu memang saya cobakan. Iya. Saya waktu kemana-mana itu pergi jualan, habis sholat zuhur itu saya tidur sebentar, setengah jam, atau 15 menit paling cepatnya. Iya. Habis itu saya cuci muka itu baru segar lagi Ustaz. Segar ya. Tenaga pagi itu kembali lagi Ustaz. Iya, iya. Habis itulah yang saya rasakan memang Iya. apa itu dampaknya memang terasa itu Ustaz. Bangun tidur sesudah zuhur sebentar itu ya. Jadi kadang-kadang kan dalam pengalaman dan perjalanan kehidupan itu kita kan berbeda. Ada pengalaman yang lain.
timbul satu pertanyaan begitu, mungkin bagi pemirsa atau Yudhistira atau kita lah. Apakah tidur ini memang semalam suntuk? Lama durasinya. Durasi tidur itu berapa yang benar ya? Kadang-kadang kan ya untuk saya pribadi kecapean sekali siang itu. Langsung tidur plek. Ntar bangun-bangun udah kedengaran suara orang ikomat saja. Ikomat subuh aja. Padahal kalau dalam konteks Al-Qur'an kan ada misalnya salah satu wa minal laili fatahajjat nafilah itu. Nah, mungkin untuk pengembangan ini kita tambah sudah nak. Ya. Kalau yang ya alhamdulillah nak kita lihat sunnah Rasulullah itu beliau memang cepat tidur ya. Nah, jam habis sholat isya ya. Isyanya mungkin tak jam 8 lewat lah nak. Ya, artinya jam-jam berapa tuh jam 9 atau jam 10 ya. Jadi jam 10 nanti Rasulullah tuh bangunnya tuh jam 1 atau jam 2. Jadi kalau menurut penelitian kan tidur yang ideal kan antara jam 9 sampai jam 2 malam. Artinya waktu itu kan terjadi pembentukan sel darah merah di sumsum tulang belakang. Lewat jam 12 itu insya Allah bangun supaya tidak masalah. Tapi yang istilahnya yang krusial itu waktu-waktu yang antara jam 9 sampai jam 12. Itu memang ya, kita tidak bisa instan. Harus latihan ya Ustaz ya. Jadi kalau tiba di orang tua kan bahasa Minang ada Ustaz. Tiba di orang tua taisu memang paralu kacik taranjo-ranjo badan tabau lah tua obat tidur. Kalau istilah kini jadi perangai. Pendidikan karakter itu. Karena memang Minang Kabo itu pendidikannya karakter. Jadi pembiasaan. Jadi kalau pembiasaan itu pengulangannya perlu. Repetisi ya. Beberapa kali pengulangan baru dia menjadi kebiasaan. Nah, ini satu lagi peluang untuk para generasi muda melakukan riset. Yang ideal itu kalau sehingga jadi kebiasaan kan. Saya dalam kehidupan keseharian karena malah melintang dalam perjalanan kehidupan gitu kan. Baik pernah di pelayaran di kapal, pernah jadi sopir di terminal gitu. Kadang-kadang lihat ada di antara teman-teman itu yang langsung dia naik tempat tidur atau berada pada posisi akan tidur, itu hanya beberapa menit, berapa detik dia udah langsung tidur. Nah, sementara ada di antara kita yang payah sekali untuk tidur, insomnia bisa jadi tidur. Tentunya ini juga harus kita kembalikan gitu kan, kembalikan kepada berusaha untuk tidur tetapi tidak bisa tidur, apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin Ustaz Armin melanjutkan. Ya, kalau pengalaman saya yang susah tidur itu, Ustaz, saya baca Al-Quran. Jadi yang baca Al-Quran itu insya Allah saya ngantuk. Baca Al-Quran enggak 1 halaman, 2 halaman, alhamdulillah terus kita ngantuk. Tapi dalam Islam sendiri ada enggak Ustadz, misalnya seperti yang Ustadz sebutkan tadi bahwa ada yang mudah tidur, kemudian ada yang susah tidur. Ada enggak cara dalam Islam agar orang yang insomnia ini, yang susah tidur ini bisa mudah tertidur? Yang tidak bisa tidur ya. Itu kan semacam penyakit. Penyakit. Iya, penyakit ya. Adakah ayat yang kita baca atau apa yang harus kita lakukan? Kalau yang setahu Pak Ustadz itu yang pernah dibaca dalam buku apa itu yang tak ingat gitu kan. Salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku atau secara garis besarnya memang kembalikan kepada zikir, ingat kepada Allah. Zikrullah ya. Karena segala sesuatu yang kita alami itu kan di bawah ketentuan kendali dari Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Itu. Kalau istilahnya yang intinya tentu apa ya istilahnya macam damen tadi yang mengajian baca Quran ya, ada yang mengajian sholat, nah, ada yang zikir ya. Intinya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah ya Ustaz ya. Iya. Intinya. Oh ya Ustaz, silakan minum dulu Ustaz. Ya. Terima kasih. Kopi rempah. Kopi rempah. Kopi rempah. Ya, acara ini diinisiasi oleh Dayung-Dayung, didukung oleh Lapau Kopi Rempah dan Kopi Rempah. Iya. Kopi Rempah oke. Iklan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak sekali Ustadz. Tadi mau tidur baru nak bang. Iya, tadi bangun tidurnya belum. Ya. Nggak apa-apa, lanjut saja. Banyak. Nggak apa-apa, lanjut saja. Ya. Bangun tidur ya. Gimana ini Ustadz? Ya. Tadi waktu mau tidur kan terakhir itu doa bangun tidur itu kan macam-macam nah. Iya. Ada bismika Allahumma ahya wa amut macam-macam ya. Dan bangun tidur lagi adab-adabnya ya. Ketika yang nanti tolong tambahkan Ustaz ya, namanya sepanjang yang kami ketahui ya. Ketika bangun yang pertama tuh baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini itu sadar sekali kita ya. Nah, macam-macam tuh nah, ya artinya kemudian disunahkan mengusap wajah nih. Mengusap wajah. Untuk menghilangkan ya. Langsung berdiri kita ya. Mengusap wajah. Mengusap wajah ini kayak gini aja Ustaz ya? Berapa kali Ustaz? Tidak ada Ustaz ya? Artinya menghilangkan apa tuh? Kantuk, suasana kantuk. Nanti ke kamar mandi ya. Kamar mandi ya, berwudu ya. Atau sholat ada, karena dalam satu hadis mungkin nanti ya dijalian deh Ustaz. Ketika tidur tuh setan mengikatnya salasah ukot, 3 ikatan. Jadi ketika kita tidur tuh setan mengikat kita dengan salasah 3 ikatan. Nah, ketika kita bangun kita baca doa lepas 3 ikatan itu apa aja Ustaz? Nah, setan yang kita tidak tahu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan Ustaz. Barangkali bangun tidur kita doa lepas 1 ikatan tuh. Ya, kemudian berwudu lepas 2. Kemudian sholat lepas 3. Itu alhamdulillah baru segar pagi itu. Ya, itu bukan sholat subuh tuh Ustaz ya. Sholat sunnah ya. Karena Rasulullah tuh bangunnya sebelum subuh. Sebelum subuh ya Ustaz. Jadi beliau tuh tidur cepat, bangun cepat. Sholat malam ya Ustaz ya. Sholat malam ya, tahajud istilahnya. Iya. Qiyamul. Jadi dari bangun tidur ini juga yang perlu kita sadari, itu ada pesan Nabi kalau nggak salah, bahwa kalau istilah orang Minang itu tidur itu adiknya mati, dan rohnya dipegang oleh Allah. Dan siapa yang memang diizinkan untuk hidup mati kehidupan kembali, rohnya dikembalikan, kalau nggak ditahan. Itu makanya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ba'dama ahyana wa ilaihin nusyur. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita dari mati sementara tadi. Dan ini harus penuh diucapkannya dengan penuh kesadaran. Yang kadang-kadang hal ini dalam kehidupan keseharian kita sering mengucapkan sesuatu tapi tidak menyadari bahwa kita mengucapkan itu. Jadi kalau istilah guru-guru lamo Ustaz, banyak kaji gon apa di bibi ya. Sampai maknanya tidak nyorasun. Jadi saat bangun tidur itu kita baca doa, kita baca doa dan sadari bahwa yang memberikan kita hidup ini adalah Allah. Dan tentunya dengan bersyukur itu kita sadar sebagai umat Islam pengikut Rasul ini, kata Allah kan, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmatku. Berarti tidur yang kita lakukan adalah merupakan tidur yang sempurna, yang dapat mengembalikan kesegaran badan kita. Dan sekaitan dengan
ada disunahkan kita merefleksi sebenarnya, merefleksi atau istilah orang sekarang mesek, supaya saraf-saraf yang di muka wajah ini, di wajah ini bisa kembali dia tegang, ya, bagus, sehingga akan mempengaruhi tentunya kesadaran waktu itu. Karena pada saat bangun tidur ini kebiasaan kita udah wudhu nih, sholat, sering menguap, sering menguap. Padahal kata Nabi kan, itu kerjaan siapa itu? Setan. Kalau bisa tahan menguap, tahan. Nah, jadi ini yang perlu. Jadi sehingga tidur yang berkualitas ini bisa kita coba meraihnya. Nah, kemudian doa, terus keberkahan. Jadi sampai kepada hakikat tidur itu akan kita temukan. Inti tidur yang hakikatnya kan ibadah tadi. Ibadah ini tentu akan mendatangkan dampak fid dunya wal akhirah. Di dunia ini kita akan dapat kesehatan, kebugaran tubuh untuk melakukan tugas kita. Baik tugas sebagai hamba Allah, tugas sebagai khalifah fil ardi. Mungkin itu deh. Tambah perbedaan. Saya tambahkan sedikit. Sebetulnya masalah menguap itu, Ustaz, itu kan memang kita nggak ada keinginan kita untuk segala macam, dan itu memang udah muncul demikian saja. Tapi Rasulullah menyuruh kita dengan menguap itu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutupnya. Tutup batang. Jadi kalau kita menangkap rasa ini bukan apa tak ya? Saya bisa tak? Saya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang. Kalau tidak sanggup menahan, buat saja tapi baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup mulutnya, Ustaz ya. Benar. Benar sekali dengan seperti itu. Ungkapan bagaimana Rasul menggambarkan bahwa menguap itu adalah dari syaitan, agar timbul kesadaran kita lanjutkan ibadah yang lain kan. Jadi sehingga bertahap lama-kelamaan menguap yang dilarang itu kan yang berkepanjangan. Kadang-kadang kita sedang sholat, menguap. Kalau sekali 2 3 itu lumrah. Tapi sebentar menguap. Nah ini itu masalah. Cara yang sudah disampaikan Ustaz Armen tadi dengan membaca ta'awuz, menutup mulut, dan kita harus memang usaha tadi perlu kesadaran. Memang itu. Artinya dari sisi, artinya Rasulullah melihat bahwa memang ada manusia itu kemudian ada satu solusinya. Cuman yang disampaikan dari Ustaz Yasrizal tadi memang bos setuju tuh. Kalau seandainya dia tidur berkualitas, bangun penuh dengan rasa penghambaan kepada Allah, sadarnya kan berwudu, dia mau sholat, memang insya Allah kantuk tuh tidak adol ya. Artinya dengan kesadaran penuh memang yang bos setuju tuh Ustaz. Ambo sebelum awak berbincang-bincang kau dapat cas aki tadi dari Ustaz. Jadi bagaimana penghambaan itu kan kesadaran full, berkualitas. Ini yang memang perlu, karena kita sadar bahwa tadi dinyatakan ibadah itu kan diungkapkan dalam Al-Quran, Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu tidak ada lagi yang lain. Itu hanya satu-satunya untuk Allah. Kalau contoh mungkin kami orang tua ini anak minta uang. Kopi 1.000 lenya basowak Pak. Hanya ini uang ayah. Only uang. Jadi mungkin itu untuk yang bagaimana penekanan kesadaran bahwa kita ini hamba Allah. Kemudian apapun yang kita lakukan termasuk tidur dan bangun. Kemudian salah satu yang disunahkan kalau pagi itu kan awak disuruh baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, waktu itu kan a'inni itu kan tolonglah aku. Artinya awak mohon minta tolong awak ke Allah. Berarti awak tidak punya kekuatan. Ala zikrika, untuk ingat kepadamu, bersyukur. Yang ketiga itu wa husni itu membaguskan kualitas ibadahku kepadamu.
Ya, itu kan tiap pagi harus baca tuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, karena bersyukur itu nak mudah ya, minta tolong ke Allah. Kalau setiap habis sholat dibaca boleh. Setelah sebelum berzikir, ada itu sunnah itu sebelum berzikir, ya nak. Sebelum subhanallah, ada yang mengecek itu. Cuma sampai gini yang mau mencari-cari, pokoknya pagi. Jangan sampai lupa. Ya, ada yang mengecek sebelum waktu sudah sholat ya. Jadi artinya sadar tu nak. Awak tu mampu bukan karena hebat awak ya nak, bukan karena superior awak, tapi karena pertolongan Allah ya nak, nasrullah ya nak. Pokoknya doa tu artinya apa nama? Kadang-kadang haru anak wa husni ibadatik, supaya membaguskan ibadahku kepadamu ya nak. Artinya terus menerus tu. Jadi kan tidur itu bagian dari ibadah. Dan juga tidur itu bagi kita yang sudah berkeluarga. Nah ini juga perlu bagaimana aturannya bahwa istri-istri kamu adalah hak-haknya. Bagaimana kita harus menunaikan hak itu. Apakah ditunggu, dituntut, apakah kita tunaikan ikhlas. Kalau dituntut wallahu alam. Iya. Ya, haknya doa ya. Ya, haknya doa. Jadi Ustaz, pembicaranya sebenarnya masih banyak sekali Ustaz ya. Banyak sekali, luas sekali. Dan sangat terasa bahwa harus banyak belajar lagi. Insyaallah. Banyak hal yang harus kita pelajari. Cuman karena dibatasi waktu, ini sudah datang. Jadi begitulah bincang-bincang kami seputar Islam dalam topik adab tidur dan bangun tidur. Dan bagi audiens yang ingin bertanya, silahkan kirim dalam komentar. Insya Allah pertanyaannya akan disampaikan kepada Ustadz, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, bincang-bincang selanjutnya, kita akan bahas. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.